Tama melanjutkan perkataannya. Pada saat itu aku tidak pernah berpikir tentang bagaimana orang tuaku berhubungan dengan kultivasi dan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Sekarang tampaknya semua ini dimulai dari mereka. Aku akan kembali dan melihat-lihat, mungkin aku dapat menemukan sesuatu. Beberapa dekade yang lalu, keluarga Renza tinggal di sebuah rumah tua dekat kota kekaisaran. Itu adalah halaman rumah yang luas. Meski tersembunyi di kota yang sibuk, namun juga memiliki ketenangan yang berbeda. Keluarga Renza memiliki teman keluarga, keluarga Gu, yang rumah lamanya tidak jauh dari kota. Saat Tama masih kecil, kedua keluarga sering mengunjungi satu sama lain karena tinggal berdekatan. Mendengar hal itu, Isyana pun merasa keputusan Tama masuk akal. Sekarang dia tidak tahu harus pergi kemana, dan arwah orang tuanya di surga mungkin bisa membimbingnya. Berpikir kembali ke rumah tua tempat dia tinggal di masa kecilnya. Tama merasa nostalgia di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Isyana dengan penuh semangat, "Aku akan memberitahu kapten itu setelah aku mengirimmu ke Jakarta. Aku akan terbang langsung ke Surabaya." Isyana berkata dengan cepat, "Jika kamu sedang terburu-buru, kamu dapat meminta kapten untuk mengubah rute dan terbang langsung ke Surabaya." Setelah itu, dia dengan cepat menambahkan, "Jika kamu merasa tidak nyaman bagiku untuk pergi bersamamu, aku bisa tiba di Surabaya dan kemudian kembali sendiri ke Jakarta. Kamu punya urusan penting, jadi aku tidak boleh menundanya." Tama bertanya padanya, "Apa kamu ingin kembali ke Jakarta?" Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak terburu-buru. Hal utama yang mengikatku di Jakarta adalah pohon teh Ibu Puca. Tapi aku menyiramnya sebelum keluar. Dan kemarin turun hujan di Jakarta. Jadi menurutku tidak perlu perawatan ekstra." Tama berkata tanpa berpikir, "Kalau begitu tolong temani aku ke Surabaya." Ketika Isyana melihat Tama mengundangnya untuk pergi bersamanya, dia merasa gembira di hatinya, dan dia dengan cepat berkata, "Dalam segala hal, aku akan mematuhi instruksimu." 10 menit kemudian, pesawat yang ditumpangi Tama dan Isyana diizinkan mengubah rutenya. Pesawat membelok 30 derajat ke utara di udara dan terbang menuju Surabaya. Tama juga menggunakan telepon satelit di pesawat untuk menelepon Leo, pengurus rumah tangga keluarga Renza. Telepon terhubung, dan suara Leo terdengar. "Halo, siapa ini?" Tama berkata, "Pak Leo, ini aku." Leo berkata dengan hormat, "Tuan, saya rasa panggilan ini dari pesawat keluarga Renza." "Apa Anda di pesawat?" "Ya." Tama berkata, "Aku sedang dalam perjalanan ke Surabaya. Aku akan mendarat sekitar 2 jam lagi. Apa bisa kamu mengatur kendaraan untuk menjemputku di bandara?" Leo buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Muda. Saya akan mengatur iring-iringan mobil dan menjemput Anda langsung di bandara. Saya juga akan memberitahu Master dan yang lainnya." Tama berkata, "Tidak perlu memobilisasi massa, kamu adalah kepala pengurus keluarga Renza. Datang dan jemput aku. Terlalu mencolok, atur saja mobil untuk diparkir di bandara untuk transportasiku. Aku ingin pergi ke rumah tua keluarga Renza. Jadi beritahu saja orang tua itu, dan tidak perlu memberitahu orang lain." Leo berkata tanpa ragu-ragu, "Baiklah, Tuan Muda. Izinkan saya memberitahu dia, maukah Anda menginap di rumah tua pada malam hari? Atau kembali ke istana?" Tama bersenandung dan berkata, "Tinggallah di rumah tua dan siapkan 2 kamar tamu. Aku punya teman bersamaku." Leo berkata dengan hormat, "Oke, Tuan. Apa Anda punya instruksi lain?" Tama berkata, "Tidak, itu saja." Leo berkata, "Baiklah, Tuan, saya akan menunggumu di rumah tua." Pada waktu bersamaan, pesawat yang lepas landas tadi telah mendarat di Bandara Surabaya. Begitu rodanya menyentuh tanah,
biksu palsu itu segera melapor kepada wanita paruh baya cantik itu. "Nyonya, pesawat mereka berubah arah di udara. Menurut informasi dari pengatur lalu lintas udara, mereka untuk sementara mengubah rute ke Surabaya." "Terbang ke Surabaya?" Nyonya mengerutkan kening dan bergumam. "Mengapa mereka tiba-tiba mengubah rute di udara?" Mereka bertanya dengan cepat. "Mungkinkah kita ketahuan?" Nyonya merenung sejenak, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita tidak boleh diekspos. Semua pengawasan dalam perjalanan pulang telah berhasil dilakukan. Tidak ada yang bisa melacak rute kita." Saat dia berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Kukira mereka akan pergi ke rumah tua keluarga Renza." Setelah mengatakan itu, dia segera bertanya, "Apa Leo ada di Surabaya?" Biksu palsu itu berkata, "Saya belum menghubungi Leo akhir-akhir ini. Nyonya, mohon tunggu sebentar. Saya akan melakukan tindak lanjut. Izinkan saya mengonfirmasinya." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Leo. Begitu panggilan telepon masuk, suara hati-hati Leo terdengar. Suaranya sangat rendah dan dia bertanya dengan penuh hormat, "Kenapa kamu tiba-tiba meneleponku?" Biksu palsu itu berkata, "Nyonya, izinkan saya bertanya, apa Anda sedang berada di Surabaya saat ini?" "Bawahan ada di sini," Leo berkata dengan tergesa-gesa. "Saya ingin tahu apa perintah Nyonya?" Biksu palsu itu berkata, "Tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah wanita paruh baya itu berkata, "Nyonya, Leo sedang berada di Surabaya saat ini." Nyonya itu mengangguk dan berkata, "Oke, mari kita ubah rencana perjalanannya nanti. Kita tidak akan pergi ke Jakarta hari ini. Kita akan pergi ke Kuil Budayana segera setelah kita turun dari pesawat. Katakan pada Leo untuk menemuiku di Kuil Budayana 1 jam lagi." Biksu palsu itu berkata dengan terlalu hormat, "Baik Nyonya." Setelah itu, dia bertanya kepada Leo di telepon, "Apa kamu mendengarnya?" Leo berkata dengan penuh hormat, "Saya mendengarnya." Setelah mengatakan itu, Leo berhenti sebentar dan merendahkan suaranya, dan berkata, "Bisakah kamu memberitahu Nyonya bahwa Tuan Muda sudah dalam perjalanan ke Surabaya?" Biksu palsu itu tidak terkejut dengan perkataan Leo dan berkata, "Leo, Nyonya sudah menebak apa yang kamu katakan. Jadi dia memintamu datang ke Kuil Budayana untuk mengobrol. Bisakah kamu mengubah waktunya?" "Iya," kata Leo buru-buru. "Tuan Muda terbiasa tidak menonjolkan diri dan tidak mengizinkanku menjemputnya di bandara. Aku hanya perlu menunggunya di rumah tua. Rumah tua itu sangat dekat dengan Kuil Budayana dan aku punya banyak waktu." Biksu palsu itu berkata dengan santai, "Kalau begitu aku akan menemuimu di Kuil Budayana 1 jam lagi." Leo berkata dengan hormat, "Saya mematuhi perintah." Biksu palsu itu menutup telepon dan melaporkan kepada wanita itu. "Nyonya," kata Leo, "Tuan Muda akan pergi ke rumah tua pada malam hari." Wanita paruh baya itu sedikit terkejut, dan matanya yang indah dengan garis-garis halus di sudut matanya sedikit berkabut. Segera, dia menahan air matanya dan tersenyum bahagia. Tama sudah pergi dari sana selama bertahun-tahun, dan inilah waktunya untuk kembali dan melihatnya. Hanya saja aku, seorang ibu, telah meninggalkannya selama 20 tahun. Tapi aku masih belum bisa bertemu dengannya. Wanita paruh baya ini adalah Ibu Tama, pengusaha wanita legendaris Sarah Polen. Dalam 20 tahun terakhir, tak seorang pun kecuali orang kepercayaan Sarah yang mengetahui bahwa dia masih hidup di dunia ini. Bahkan Tama, kerabat terdekatnya, maupun siapapun di keluarga Polen tidak tahu bahwa dia masih hidup. Melihat suasana hatinya sedikit sedih, biksu palsu itu segera menghiburnya dan berkata, "Nyonya, meskipun Anda belum pernah bertemu Tuan Muda selama bertahun-tahun, Anda telah berpikir keras untuknya. Ketika saatnya tiba di masa depan,
Dan Anda bertemu Tuan Muda untuk menjelaskan semuanya, Tuan Muda pasti tidak akan menganggap itu salah Anda. Sarah tersenyum masam dan bergumam. Setelah Cahya Renza pergi, aku menantikan untuk membalaskan dendamnya dan menantikan pertemuan Tama. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatu yang telah aku dan Cahya Renza kerjakan dengan sangat keras akan hampir berakhir. Mendorong Tama ke dalam jurang kehancuran abadi, hingga hari ini, aku tidak tahu apa upaya Cahya Renza dan aku. Dan semua yang kulakukan selama 20 tahun terakhir, benar atau salah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.